Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perang Spiritual Adu Kekuatan Susuk. Jakarta 2012, pusat Jakarta, di sebuah fast food ternama. Nat, aku mau tanya sama kamu, emangnya kamu gak ngerasa aneh? Tiap orang yang pakai susuk atau punya ilmu hitam gak berani salaman sama kamu, ucapku sebelum menyalakan rokokku. Aku sih bodo amat ya, Yi. Toh bukan aku yang rasain. Lagian aku tanya ayah sama mama, jawabnya kompak. Kalau itu cuma perasaanku. Lagian ya, Yi, hampir semua keluargaku itu peka, kecuali aku. Dan mereka semi kejawen, sama kayak kamu modelannya, ucap Nat. Yakin kamu? Aku sih yakin kamu beda, Nat, lanjutku. Memang saya sih yang akhirnya mendorong Nat untuk lebih peka lagi. Sebutlah saya jahat, tapi ada satu peristiwa yang mengharuskan saya menjadi jahat ke Nat untuk membuka penutup dirinya. Yi, aku sebenarnya seperti yang kamu maksud. Cuma aku belum yakin aja. Aku tahu kenapa mereka nggak mau jabat tangan sama aku. Alasannya apa? Almarhum kakekku udah pernah cerita. Cuma aku nggak nyangka imbasnya bakalan kayak gini, dimana aku dianggap aneh. Bayangin aja, Yi, semua diajakin salaman, giliran aku dicuekin. Pasti otak orang kan aneh-aneh mikirnya. Sambung Nat sambil melihat keluar jendela. Nat, kamu percaya jodoh nggak? I mean jodoh berteman, berbisnis dan lain-lain ya. Bukan jodoh untuk jadi kekasih. Aku normal, kataku. Iya, aku percaya, jawabnya. Mungkin aku sama kamu ketemu dan jadi teman juga karena jodoh, Nat. Atau yang disebut cakra manggilingan, ucapku. Mulai deh kamu ya, Yi. Mending jangan bergaul sama orang-orang spiritual yang usianya 2 kali usia kamu. Atau belusukan lagi cari batu-batu purbakala. Biar kamu tetap waras, Yi, sahutnya dengan nada setengah tinggi. Iya bawel, lagian seru tahu kalau belusukan cari batu. Kamu jadi pinter sejarah, nggak cuma opojare. Terus prosesnya itu bikin seru, Nat. Kamu sih mainnya ke tempat dugem mulu. Mati mabok kamu yang ada, ucapku. Karepmu cok, karepmu, katanya. Hahaha, tawaku. Aku tahu kalau dia udah kayak gitu, tandanya dia udah mentok, tidak punya pembelaan lain lagi. Susuk adalah sebuah benda yang dimasukkan ke dalam badan, tapi ada juga susuk yang digunakan tanpa kita sadari bahwa itu susuk. Dengan cara minyak tertentu yang kita pakai ketika kita mandi, parfum yang kita pakai ketika kita akan menemui orang penting, itu susuk atau jimat. Setiap susuk punya peranannya masing-masing, ada kastanya masing-masing. Biasanya yang berupa benda wujud yang dimasukkan ke dalam tubuh itu masih cetek. Tapi jika sudah berupa wewangian yang dipakai ketika mandi, jangan ditanya seperti apa wujud penjaganya. Yang berupa benda seperti kita ketahui pada umumnya, ada yang katanya susuk kantil, ada jarum emas, intan, berlian. Tapi kalau saya bilang cara memasukkan susuk kantil agar lebih yahoo dengan dikunyah, pasti tentunya saya diprotes banyak orang. Karena secara turun-menurun kita percaya bahwa cara menggunakan susuk kantil ya kembang utuh dimasukkan ke kulit. Tapi yang akan saya dan Nat ceritakan bukan mereka yang menggunakan susuk benda, tapi pengguna susuk atau jimat yang tidak dengan cara memasukkan benda. Nat, tolong ini proyek kamu yang handle. Nanti kamu temuin Pak Brata di gedung yang samping atrium. Kasih tahu apa aja yang beliau butuhin. Terus tanya, kira-kira kalau dengan budget yang kamu anggarin, dia bersedia apa enggak? Kata bosku. Saya kesananya sama Ayi ya Pak? Tanya Nat. Ya sudah, ucap bosku.
Aku dan Nat pun mulai mengerjakan proyek, mulai dari memilih anggaran, bikin pemetaan, sampai apa aja yang bakalan kita bikin. Aku pernah sekali bertemu Pak Brata. Aku tahu ada yang tidak beres dengan beliau. Hanya saja aku tidak menceritakan itu ke Nat daripada kami ribut nantinya. Sesampainya kami di kantor Pak Brata, karena sedang jam makan siang, maka kami pun memilih makan gado-gado di sekitaran gedung itu. BTW, itu gado-gado emang enak sih. Kadang kami berdua masih makan di sana. Setelah makan, kami kemudian memutuskan untuk masuk ke gedung kantor Pak Brata. Yi, kamu ngerasa nggak sih hawanya nggak enak? Terus aku ngerasa kayak ada yang marah dan liatin aku dari jauh, ucap Nat. Perasaan Mbak Nat aja kali, kilahku. Yi, aku seriusan ya ini. Ini beneran nggak enak aku, ucapnya. Nggak ada apa-apa Nat, namanya gedung tua, pasti ada aja lah, ucapku. Padahal aku sendiri sedari tadi sedang menenangkan diri agar tidak keceplosan. Aku tahu ini bukan penjaga gedung ini, tapi kepunyaan Pak Brata. Karena sejak kami masuk, para penjaga gedung tidak berkeliaran. Mereka memilih untuk diam dan menjauh. Maaf Mbak, lama menunggu. Mbak berdua sudah ditunggu Pak Brata di ruangannya, kata sekretaris Pak Brata ketika dia menghampiri kami. Mati aku. Semoga nggak panas itu nanti ruangan. Semoga deal biar cepet kelar, ucapku dalam hati. Karena aku yakin pasti akan timbul gesekan energi baik dari Nat atau Pak Brata. Imbasnya kalau sudah kayak gitu, pasti saya yang kegerahan, karena akan berasa seperti di dalam oven panasnya. Aku tahu Pak Brata ini bukan orang sembarangan. Yang aku tidak tahu bahwa selain susuk, beliau juga punya perewangan pemakan darah anak-anak dengan kepekaan. Dengan santainya aku dan Nat mulai berjalan memasuki ruangan Pak Brata. Seperti yang aku duga, angin panas nyerempet ke muka. Belum juga masuk, udah ada aja. Ampun dah. Bismillah, semoga semua selesai dengan baik, ucapku dalam hati sambil menahan agar tidak terjadi gesekan. Tapi kali ini Pak Brata tidak mau bersalaman dengan kami. Hanya saja aku bisa mencium dengan jelas bau danur. Tidak menunggu lama. Oke, saya setuju. Di mana saya harus tanda tangan, ucap Pak Brata dengan santainya. Setelah selesai tanda tangan, aku dan Nat berpamitan kepada Pak Brata. Yi, kamu ngerasa nggak? Pak Brata kayak mau nelen aku. Aku kayak nggak asing deh sama muka Pak Brata, ucap Nat. Kamu halu kali. Udah ah. Aku mau ke Sevel, mau beli bir sama Slurpee. Gila, mau mati aku rasanya di sana, ucapku. Hahaha, kamu bisa kepanasan, katanya mengejekku. Aku masih manusia, Nat. Masih napak. Masih bisa ngerasain Slurpee yang enak yang mana. Masih bisa ngebir juga, ucapku. Yi, emang kayak kamu gitu nggak ada pantangannya? Biasanya orang-orang kayak kamu ada pantangannya, katanya. Nggak ada. Lagian aku nggak mau ambil pusing. Kalau mau diambil lagi ya silahkan, ambil aja. Lagian orang peka juga ada beberapa jenis. Ada yang karena pilihan atau diinyang, ada keturunan, ada yang ketempelan, ada juga yang sengaja dibuka. Kalau aku sama kamu itu hoki, kombinasi antara keturunan dan dipilih langsung, jelasku. Ya udahlah Yi, kita hidup opo cari wae, sambungnya. Kami pun sibuk dengan lamunan masing-masing. Yang pasti aku tahu bahwa Pak Brata tidak memasang susuk sembarangan, dan dia ada hubungannya dengan masa lalu Nat. Di tempat lain, ternyata bocah itu sudah dewasa. Tapi kenapa dia tidak sama seperti dulu? Pasti ada yang tidak beres, ucap Pak Brata dari jendela kantornya. Kemudian Pak Brata mengambil gawainya
dan nampak seperti akan menelpon seseorang. Hingga panggilan kelima, akhirnya telepon itu diangkat. "Aku menemukannya," ucap Pak Brata. "Awasi dia, jangan sampai ada lagi penghalang, dan jangan sampai ada orang tahu tentang susukmu itu, atau kau akan kehilangan semuanya," kata suara di seberang. "Baik, Paman," ucap Pak Brata. Proyek pengerjaan perhelatan itu berjalan sebagaimana mestinya. Sebisa mungkin baik aku maupun Nat menghindari Pak Brata. Entah kenapa naluriku berkata akan ada sesuatu yang akan terjadi, tapi entah apa itu. Susuk yang digunakan Pak Brata bukan susuk yang ketika keluar akan keluar juga benda yang sama. Lebih ke minyak yang dipakai ketika mandi dengan jangka panjang. Hanya beberapa orang yang saya tahu yang menguasai pemasangan susuk dengan teknik ini. Itu pun tidak bisa sembarangan. Mahar yang diberikan ada yang berupa materi atau bisa juga darah dari anak-anak dengan kepekaan atau yang biasa disebut indigo. Di sini mereka tidak dibunuh. Jika dia perempuan, ada yang diambil perawannya. Jika laki-laki, diambil darahnya dengan berbagai macam cara, walau hanya beberapa tetes. Susuk jenis ini digunakan untuk kedikdayaan, kekuasaan, pekerjaan. Membuat lawan bicara dengan ilmu apapun akan tetap tunduk kepada si pemakai susuk. Akan tetapi, dia tidak boleh sembarangan dalam penggunaannya, karena salah langkah bisa ambyar. Dengan resiko yang besar, hal yang didapat pun besar pula. Seperti Pak Brata contohnya. Entah berapa anak indigo yang sudah masuk ke dalam jeratnya. Entah seperti apa nanti karma yang dia tanggung. Untuk susuk jenis ini pun pemasangannya bukan kaleng-kaleng, biasanya dengan ilmu linui. Bukan asal dukun, tapi mereka juga menguasai kejawen irengan dalam arti yang sebenarnya. Bahkan tak jarang ada yang nekat belajar ilmu hitam kejawen kuno agar bisa memanfaatkan susuk jenis ini. Karena itulah, susuk jenis ini tidak boleh juga dijual secara sembarangan. Beda dengan susuk-susuk yang dijual di pasaran, lelakonnya pun beda, syaratnya pun beda. Sekali terpasang susuk ini, lepasnya susah, harus benar-benar selain kuat iman, mental, dan kuat tahan nafsu. Karena pemakai susuk jenis ini harus melepaskan seluruh perjanjian yang pernah dia buat, belum lagi nanti adanya luka fisik. Karena pemakai susuk jenis ini harus melepaskan seluruh perjanjian yang pernah dia buat, belum lagi nanti adanya luka fisik. Semakin tinggi susuknya, semakin tinggi pula perjanjian yang dibuat. "Nat, Yi, Pak Brata ngajak aku dinner," kata Sinta. "Terus kamu tolak?" tanyaku. "Kagak lah, gila aja aku nolak ajakan gadun kayak Pak Brata," ucap Sinta. "Hati-hati deh Sin, jangan sampai imbasnya ke kerjaan kita. Aku paling gak suka soalnya urusan syahwat, nanti berimbas ke kerjaan," sahut Nat. "Ya elah, kagak lah, aku juga tahu kali. Lagian kan kalian tahu, aku dari kecil ada penjaga." "Iya kali, penjaga aku gak wanti-wanti ke aku," sahut Cinta lagi. "Sin, kamu kan anak indigo ya? Sebelum kamu dinner sama Om Brata, bisa kali Sin, kamu kasih tahu aku, kita berdua ini ada penjaganya atau enggak?" tanyaku. "Apaan sih kamu? Indigo itu kan banyak tingkatannya. Aku nggak bisa lihat kayak gitu-gitu. Aku cuma bisa tahu kalau ada yang sefrekuensi sama aku," ucap Sinta dengan gaya ngeles khas. "Aku nggak mau tanya ya Sin. Pokoknya urusan kamu sama Pak Brata jangan sampai kebawa ke kerjaan. Aku nggak mau kerjaanku berantakan gara-gara itu. Aku habisin kamu kalau sempat itu kejadian," ucap Nat dengan emosi yang menggebu-gebu. Aku tahu urusan kayak gitu nggak akan bisa main-main sama Nat. Tapi dari pertemuan antara Sinta dan Pak Brata inilah semua misteri dan malapetaka dimulai. Malam harinya di salah satu tempat makan ternama di Jakarta. "Sin,
Kamu cantik banget malam ini, ucap Pak Brata. Sinta pun hanya tersenyum simpul, tidak mampu menolak pesona Pak Brata, hingga tanpa sadar sudah masuk ke dalam jeratnya. Mereka berdua makan malam layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Tapi siapa sangka bahwa ada rencana lain dari keduanya. Mulai dari tatapan mata yang mesra, hingga diriting pun tak terelakkan lagi. Itu bukan malam pengantin bagi mereka, tapi malam malapetaka buat mereka. Karena disadari atau tidak, mereka saling menancapkan jeratnya satu sama lain, sekaligus malam peresmian bahwa malapetaka sedang mengincar keduanya. Keesokan harinya, "Gimana kencan kamu?" kata Budi. "Lah, katanya aku sama Nat doang yang tahu." "Ini kenapa si Budi tahu juga?" ucapku. "Shh, emang kamu bertiga doang yang tahu? Aku percaya kamu bertiga gak ngember," ucap Sinta. "Kita sih bodoh amat Yasin, gak tahu kalau kamu," ucap Nat. "Nanti pas jam istirahat, aku traktir kamu bertiga. Sekalian kita gosip-gosip lucu," ucap Sinta. "Ya gak apa-apa sih Sin, asal kamu yang bayarin kita." "Hahaha," ucapku. "Kamu mah Yayi, kalau diajakin pasti minta orang yang ngajak bayarin kamu," kata Sinta. "Siapa suruh ngajak aku?" ucapku. Di sudut fast food ternama di bilangan Salemba. "Emang ada apaan sih Sin?" ucapku dengan penuh kekepoan. Jujur, untuk urusan jadi detektif dan kepo, teman-temanku biasanya ngandelin aku. Jadi gini, aku semalam udah dinner sama Pak Brata. Terus dia ngasih aku hadiah dong," ujar Sinta sambil memamerkan kalung emas berbandul batu warna merah yang menurutku tidak wajar. "Terus kelanjutannya? Kamu ngajak kita ke sini cuma mau pamer kalung?" kata Budi. "Gak gitulah. Aku juga semalam menebarkan jaring lah ke Pak Brata. Laki-laki kayak Pak Brata sama kayak laki-laki lain, gampang diikatnya," ujar Sinta. "Maksudnya kamu tali-tali? BDSM dong kamu semalam sama Pak Brata." "Hahaha," sahut Nat. Aku masih menyimak dengan seksama arah obrolan ini. Aku tahu apa yang dimaksud Sinta, tapi aku enggan berucap apapun, karena aku lebih memilih untuk menghabiskan makananku. "Ya nggak gitulah Nat, kamu kebanyakan halus sih, jadi ngeres otak kamu. Bukan iket kayak gitu maksudku," ucap Sinta. "Jadi aku pasanglah hajian buat naklukin Pak Brata, tentunya dibantu penjagaku," ucap Sinta dengan bangganya. "Cari mati anak ini," batinku. Terus, demen nih aku kalau udah ke arah klinik," kata Budi. "Pengen aku jitak rasanya, tapi burgerku lebih menggoda. Jadi aku diajarin sama nenekku buat masang jaring ke orang yang aku mau." Hahaha. So far sih sukses ya. Ke gadun-gadun aku yang lalu, dan ke Pak Brata aku dapat kalung kayak gini. Hahaha. Seloroh Sinta. "Kamu kenapa diem aja Yi dari tadi?" tanya Nat. "Iya Yi, biasanya kamu paling hobi kalau cerita-cerita kayak gini," kata Budi menimpali Nat. "Kalian gak lihat aku lagi asik makan?" jawabku asal. "Emang kamu gak ngerasa aneh gitu Sin? Gak curiga gitu sama Pak Brata? Emang penjaga kamu gak ngomong apa-apa tentang Pak Brata?" tanyaku sejurus kemudian. "Kagak lah, aku tanya penjagaku katanya aman. Ya sudah, aku pasang. Lagian aku gak ngerasa gimana-gimana sama Pak Brata. Beda hal sama Kohar, mantan gadunku yang lalu. Itu aku ngerasa dia pakai. Nah, sama Pak Brata ini aman banget Yi," ucap Sinta. "Kamu gak pernah tahu Sin, siapa dan apa yang kamu hadapin. Makin tinggi dan makin mumpuni orang itu, akan makin susah dibacanya.
Ucapku sambil kemudian menyalakan rokokku. Kagak lah. Kamu pikir penjagaku orang sembarangan? Ngaco kamu, Yi, ketus Sinta. Udah. Pokoknya Yasin, ingat pesanku. Aku gak mau imbasnya ke kerjaan. Kasihan anak-anak lain kalau sampai imbasnya ke kerjaan. Banyak yang bergantung dari proyek ini. Jangan sampai karena ego dan nafsu kamu, orang lain harus kena imbasnya. Ucap Nat menegaskan. Iya, aku tahu Nat. Aku janji bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa di kemudian hari. Janji Sinta. Semoga Yasin, kata Budi. Setelah kejadian itu, Sinta menjauhiku. Dia masih bertegur sapa dengan Nat, Budi dan yang lainnya, tapi dia hanya bicara denganku tentang pekerjaan. Di luar itu kami nyaris tidak bertegur sapa. Karena buatku, ketika orang lain acuh, aku pun akan acuh. Tapi jika suatu hari orang tersebut meminta bantuan, maka aku pun akan membantunya. Tak terasa sudah hampir 6 bulan hubungan Sinta dan Pak Brata. Seluruh kantor sudah tahu tentang hal ini. Desas-desus tentang Sinta pun sampai ke telinga bosku, hingga akhirnya bosku memanggilku. Yi, kamu tahu kelakuan Sinta? Tanya bosku. Tahu mas, kenapa emangnya? Tanyaku. Sinta tahu nggak Pak Brata itu siapa dan istrinya siapa? Tanya bos sekaligus kakak angkatku itu. Tahu kali, lagian dia udah gede. Dia bilang juga mau tanggung jawab. Udahlah, ngapain dipusingkan? Jelasku. Nggak segampang itu, Yi, katanya sambil membersihkan kacamatanya. Mas, nanti kalau dia butuh bantuan, dia bakal nyanyi. Sementara ini biarin aja dulu. Anggaplah ini proses dia menuju kedewasaan. Aku tahu kamu naksir Sinta, tapi bukan berarti dengan itu aku bakal ngebiarin kamu jadi bego. Selorohku. Iya, ayo makan. Mau sushi nggak? Tanyanya lagi. Dari awal aku tahu akan ada malapetaka. Bukan aku tidak mau mencegah itu terjadi. Akan tetapi, ketika aku cegah hal itu, maka tatanan semesta akan berubah. Dan pastinya akan ada orang lain yang akan mengalami hal yang Sinta akan alami nantinya. Hari demi hari berjalan sebagaimana mestinya, sampai aku sadari bahwa penjaga Sinta sudah tidak pada tempatnya lagi. Nat, kamu mending tepok punggung Sinta deh. Siapa tahu dia jadi sadar. Ucapku siang itu kepada Nat. Ngaco kamu, Yi. Kamu mau Sinta ngamuk apa? Main nempok punggung orang sembarangan. Salah-salah anak orang modar, kata Nat. Ya kan siapa tahu, Nat. Siapa tahu setelah itu dia sadar gitu. Tangan kamu kan masih berfungsi buat ngebuang yang jelek-jelek, ujarku. Ada, Yi, kamu aja sendiri sono. Aku tahu kamu udah gatel, tapi kamu diem. Sama aja kamu ngejerumusin teman kamu sendiri. Sekarang malah kamu nyuruh aku. Sekate-kate kamu kalau ngomong, kadang itu mulut suka hilang ayakannya, kata Nat. Ya nggak gitu, Nat. Kalau aku dibolehin juga aku bantuin kali. Tapi aku nggak diizinin. Ntar aku kayak maling dong, ucapku. Lihat ntar aja, Ji. Kadang tanganku suka refleks kok, ucap Nat. Dari jauh aku dan Nat melihat Sinta. Hanya kali ini bukan aku saja yang merasa Sinta berbeda. Hampir seluruh anak-anak kantor menyadari perbedaan Sinta pagi ini. Aku hanya melihatnya dari kejauhan, karena mau aku jelaskan bagaimanapun tidak akan digubris. Dari kejauhan tampak ibu-ibu sosialita berjalan tergesa-gesa. Dan ketika sudah bisa menggapai Sinta, ibu itu kemudian menjambak rambut Sinta dari belakang. Au! Teriak Sinta. Kamu lacur yang ditemenin suamiku. Harusnya sebelum kamu cari gadun, kamu mikir siapa lawan kamu. Main cantik emang bisa ya kamu. Aku udah diem ya, sampai kamu nyerang anakku dan bikin aku keguguran, teriaknya.
Sampai kapanpun aku gak bakalan ngelepasin kamu. Siapapun dukun kamu, aku gak akan tinggal diam. Camkan itu. Teriaknya sejurus kemudian. Sinta hanya menangis dan bergumam, biar mampus kamu. Selidik punya selidik itu adalah istri Pak Berata. Dan menurut cerita Budi, Sinta sudah tersesat jauh, makanya penjaga pun enggan mendekat. Sinta ke dukun maksud kamu, Bud? Tanya aku. Enggak, Yi. Dia belajar ilmu dari buku warisan leluhurnya. Aku nggak tahu buku apaan. Yang jelas dari situ dia berubah. Aku tahu karena Sinta cerita, terus penjaganya ngomong ke aku lewat mimpi. Cerita Budi. Kok kamu nggak cerita ke kita, Bud? Tanya Nat. Nanti aku ceritain, kalian nggak percaya lagi. Terus Sinta juga sempat nyinggung aliran Jawa kuno gitu. Ucap Budi kemudian. Persembahan Sukra Kasih? Tanya aku. Bukan, Yi. Aku lupa. Katanya leluhur dia salah satu pendiri itu. Ucap Budi. Kagak beres dah ah, ujar Nat. Kemudian kami pun mulai sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Bukan kami tidak peduli dengan Sinta, hanya saja dia sendiri yang memilih jalannya, mengamalkan ilmu yang dia lakukan tanpa pendampingan dan tanpa pengetahuan yang cukup, tak peduli apa akibat terhadapnya. Hingga tak lama, Nat, aku beli cake nih, kamu mau nggak? Aku sengaja beli yang coklat, soalnya aku tahu kalau kamu suka. Tawar Sinta kepada Nat. Baca doa dulu, Nat. Kalau perlu minta kedua Tuhan buat jaga kamu. Ucapku dari balik kubikelku. Kamu kurang ajar ya, Ji. Teriak Sinta marah. Kamu mau ngapain aku, Sin? Mau bunuh aku sama kayak kamu bunuh anaknya si ibu itu demi susuk gak jelas kamu, kataku lantang. Semua orang yang ada di kantor bergidik ngeri. Kalau sampai Nat kenapa-kenapa, kamu yang aku matiin, Sin. Tinggal milih lewat jalan mana kamu mau mati, kataku sambil menggebrak meja. Sadar diri, Yi. Ini bukan siapa-siapanya Nat, kata Sinta tak mau kalah. Segitu doang kemampuan kamu buat lihat aku sama Nat. Makanya kalau kamu baca kitab kuno, pastikan dulu kamu bisa ngertiin. Jangan cuma bisa ngaji, tapi kamu gak bisa mengkaji. Ampas kamu, kataku sambil pergi. Aku pun menyalakan rokokku. Ya, aku tahu aku salah karena terpancing emosi. Tapi naluriku tak bisa diam ketika ada yang mengorbankan orang tidak bersalah, apalagi jika itu hanya untuk kepentingan pribadinya demi ilmu yang dia sendiri salah penerapannya. Semoga tenang ya, Dek. Di lain tempat, Pak Brata pun geram setelah mendengar cerita dari orang kepercayaannya bahwa Sinta telah melewati batasannya, telah menumbalkan anaknya demi susuk yang bahkan Sinta sendiri tak tahu bagaimana penerapannya dengan baik. Kurang ajar, geram Pak Brata. Pak Brata pun tak tinggal diam. Selama ini bukannya dia tak tahu bahwa Sinta telah menjeratnya. Dia tahu, hanya saja Pak Brata juga menancapkan jaring ke Sinta agar siap dijadikan persembahan. Tapi malang tak dapat diraih. Rencana Pak Brata berantakan karena meremehkan Sinta. Pak Brata pun akhirnya menghubungi pamannya, Arya Satya. Paman, aku kecolongan. Anakku telah dijadikan tumbal susuk oleh calon tumbalku, kata Pak Brata. Brata, aku sudah mewanti-wantimu jauh hari agar kau berhati-hati. Karena walau bagaimanapun, anak itu setengah siluman leluhurnya, bersekutu dengan siluman untuk mendirikan sektenya. Dan aku pun sudah bercerita bahwa kau jangan berurusan terlalu lama dengannya. Tapi nampaknya kau tak mengindahkan ucapanku. Dan sekarang, semuanya akan berulang lagi kisah lama. Susuk yang kau gunakan dan dia gunakan itu merupakan susuk sajodo, di mana untuk melepasnya dibutuhkan kematian jiwa yang murni. Dia tahu hal itu, dan kau Brata, kau dengan bodohnya melewatkan hal detail yang pernah aku jelaskan.
ucap Arya Satya. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Tanya Pak Brata. Matikan dia atau nikahi dia, ucap Arya Satya. Aku tidak bisa menikahinya, Paman. Aku mencintai istriku. Dan seperti Paman tahu, jika aku menceraikan istriku, maka kematian yang aku dapatkan, ucap Pak Brata lesu. Kau sendiri yang memulainya, Brata. Kau sendiri yang bermain dengan susuk Satyodo. Aku hanya bisa berharap semoga kau tidak salah dalam mengambil keputusan. Mungkin kau bisa bertanya pada teman bocah tengik itu. Dia tahu jawabannya, hanya jika kau kuat menghadapi tatapan matanya, ucap Arya Satya kemudian. Maksud Paman, gadis yang seperti preman itu? Dia bukannya hanya gadis biasa, Paman, ucap Pak Brata. Sekali lagi kau terlalu meremehkan orang, Brata. Coba kau lihat siapa nama belakang gadis itu. Ngadirejo, Paman. Apakah dia keturunan Ngadirejo, pendiri sekte kita sebelum perpecahan? Tanya Pak Brata. Akhirnya kau menyadarinya. Iya, Brata. Anak itu keturunan aslinya. Sebaiknya kau berhati-hati ketika meminta pertolongan padanya, atau kau akan terkena sengkala, ucap Arya Satya. Baik, Paman. Apapun yang terbaik. Karena aku tidak mau jika aku harus kehilangan keturunanku lagi, ujar Pak Brata. Kemudian pembicaraan itu pun berakhir. Pak Brata kemudian berpikir bagaimana harus memulai pembicaraan, hingga kemudian dia menemukan ide. Mas, telepon tuh. Berisik banget sumpah, ucapku kepada kakakku. Kakakku pun mengangkat gawainya. Halo, ada apa Brata? Tanya kakakku. Wisnu, kamu sibuk nggak? Tanya si penelpon yang kemudian aku tahu bahwa Pak Brata yang telepon. Enggak sih, ada apaan emangnya? Tanya Mas Wisnu. Ini, aku mau ngundang kamu makan siang. Kamu bisa ajak siapapun yang kamu mau. Tempatnya kamu yang nentuin. Anggap ini sebagai permintaan maafku karena biniku bikin kisruh di kantor kamu, kata Pak Brata. Ya udah, bentar aku tanya adikku dulu. Ntar aku kabarin kamu lagi, ucap Mas Wisnu. Bu, kamu mau makan apaan? Ini Brata tumben ngajakin makan, tanya Mas Wisnu kepadaku. Aku mau all you can eat, mau sushi, mau cheesecake, mau pizza, mau burger, mau sukiyaki, mau ayam penyet, pecel lele, mau slurpee, hotdog sevel, mau bebek goreng, ucapku. Ya Tuhan, nggak sekalian kamu makan beling. Aku serius ini, Buk. Mumpung dibayarin ini, kamu mau makan apaan? Tanya Mas Wisnu. Ya, Mas, aku mager kemana-mana. Mending suruh dia kesini deh, terus minta bibi masak, atau nanti pesan aja. Males aku kemana-mana, kataku kemudian. Ya udah, aku bilang Brata, kata Mas Wisnu. Pak Brata dan Mas Wisnu ini satu alma mater. Mulai dari kecil mereka bersahabat. Walaupun dengan segudang perbedaan, tapi persahabatan mereka terbilang awet. Bedanya Pak Brata sudah nikah, Mas Wisnu masih betah menjomblo. Alasan sesungguhnya mengundang Pak Brata selain mager adalah aku jago kandang. Karena aku tahu pasti ada udang di balik bakwan. Aku pun sadar bahwa Pak Brata mulai tahu tentang nama belakangku. Sebenarnya alasan aku dan Mas Wisnu merantau ke ibu kota adalah menjauhi orang-orang seperti Pak Brata. Kemudian aku mengambil gawaiku dan menghubungi Nat. Kamu di kosan gak? Anak kosan butuh asupan gizi gak? Kamu ke rumah ya, bibi masak banyak, kataku pada Nat. Iya, aku cuci muka dulu, ucap Nat. Kemudian aku matikan gawaiku. Aku sengaja tidak berbicara pada Nat tentang kedatangan Pak Brata, karena aku ingin menjadi kejutan bagi keduanya. Tak lama kemudian, terdengar bel rumahku berbunyi.
Aku tahu ini pasti Nat yang menchat, karena menchatnya nggak santai. Kemudian Bibi membukakan pintu dan Nat langsung masuk ke kamar. Ada apaan sih, Yi? Nggak biasanya ada masak-masak besar kayak gini, berondongnya. Kamu masuk itu salam kek, apa kek? No, minum dulu, kataku padanya. Mau ada tamu agung. Mantan cengcemannya Mas Wisnu dulu, ujarku. Hah? Seriusan kamu? Tumben dibawa ke rumah? Tanya Nat. Buk. Mas Wisnu melempar bantal ke arahku. Aku punya adik satu emang gak ada akhlak. Kalau ngomong suka gak diayak dulu, kata Mas Wisnu. Ya, habisnya dari dulu kalian berdua kemana-mana bareng. Sampai mama kira kamu belok, ucapku. Nat, kasih aku resep gimana caranya awet ngadepin ini makhluk, kata Mas Wisnu kepada Nat. Lah mas, kamu tanya aku tanya siapa? Kan dia adik kamu. Nah, aku kan kumpul sama ini demit baru berapa tahun. Kamu yang udah bertahun-tahun aja bingung, apalagi aku, jawab Nat. Kemudian Mas Wisnu keluar dari kamarku karena Pak Brata sudah datang. Yi, emang tamunya siapa sih? Tanya Nat. Ntar juga kamu tahu. Aku mau keluar, mau udut. Kamu mau ikut nggak? Tanya aku. Bagi rokok kamu ya, aku lupa beli tadi, ucapnya. Jawabku. Aku pun melihat Pak Brata masuk, tapi aku memutuskan untuk tetap di teras belakang. Kupret, kok kamu nggak bilang tamunya Pak Brata? Tanya Nat. Sengaja, jawabku sambil kemudian mengembuskan asap ke udara. Dari kejauhan aku melihat Mas Wisnu dan Pak Brata berjalan mendekat. Aku melihat paper bag dari bakery kenamaan ada di tangan kanan Pak Brata. Ia pun menyerahkan kue itu dengan Bibi untuk dipotong-potong, dan sesudahnya Bibi menyerahkan kepada kami sekaligus minuman untuk kami berempat. Baca doa dulu mas kalau mau makan, ntar dijampe-jampe kuenya, ucapku. Mana mungkin lah, ucap Mas Wisnu. Aku gak berani, Yi. Aku gak bakal ngelakuin itu ke kalian, jawab Pak Brata. Iya, ke aku sama Mas Wisnu sih enggak, tapi ke Nat, ucapku. Kali ini aku datang dengan damai, Yi. Gak bisa apa kamu nerima aku kayak dulu lagi? Jadi kakak kamu lagi? Tanya Pak Brata. Buatku Mas Brata udah mati. Yang ada sekarang Pak Brata. Sejak kamu mutusin gabung ke sana, aku anggap kamu mati, ucapku. Aku kesini mau minta tolong, Yi, ucapnya sambil tertunduk lesu. Aku tahu bahwa gara-gara perbuatan cinta hidupnya tak sama lagi. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Waktu tidak dapat diulang kembali. Aku pun tidak mau menyalahkan satu pihak, karena di sini baik Sinta maupun Pak Brata salah, dan mereka hanya benar menurut pendapat mereka masing-masing. Ini tanganku masa mau ngegambar Pak Brata? Ucap Nat. Gampar aja, kataku. Gak gitu juga, Mbok. Kamu coba salaman aja Nat sama Brata. Kalau Brata pingsan biarin aja, ucap Mas Wisnu. Alah percuma salaman kalau Brata nggak ikhlas. Udah Nat, gampar aja, biar cepet kelar, kataku. Plak. Beneran digampar dong laki orang, kataku. Katamu suruh gampar. Labil kamu, Ji. Kok ambruk? Beneran pingsan dong. Gimana ini woi? Ucap Nat panik. Udah biarin aja, nanti juga bangun sendiri, kata Mas Wisnu. Oh ya, buat yang bingung, nama aku Ayi, tapi panggilan di rumah Limbu. Tak lama kemudian Pak Brata pun tersadar. Badanku lemes kayak di presto. Aku kayak gak punya tulang, ucap Pak Brata. Malam ini kamu nginep, aku lepasin dulu susu kamu. Aku pulangin yang memang hak kamu, tapi yang bukan hak kamu, ya aku buang, ketusku. Iya,
Aku ikut apa kata kamu, kata Pak Brata. Pak Brata pun masuk dengan dipapah Mas Wisnu dan Pak Man sopir kami. Yi, kok kamu nggak cerita kalau kamu kenal Pak Brata? Tanya Nat. Ceritanya panjang, Nat. Kalau aku ceritain nggak akan kelar malam ini. Nanti suatu saat aku ceritain semuanya, kataku. Terus, kenapa tanganku mau ngegampar Pak Brata? Tanya Nat. Itu refleks, karena apa yang dia punya ngeganggu kamu, kataku. Kedepannya kamu akan kayak gitu, Nat. Sampai kemampuanku kebuka semua dan ingatan kamu pulih, kataku sejurus kemudian. Maksudnya, Yi? Tanya Nat. Tapi aku memilih untuk tidak menjawabnya, dan Nat pun tahu ketika aku memilih untuk diam, berarti tidak usah diperpanjang lagi perbincangan itu. Tanpa terasa malam pun semakin larut. Kami berempat makan dalam keheningan. Tidak sepatah kata pun kami ucapkan. Brata, aku gak mau banyak omong dan basa-basi, karena kamu sendiri juga banyak numbal demi susu kamu. Dan sekarang kamu kejebak sama susuk yang kamu pasang sendiri, kataku spontan. Bu, udahlah, besok kan bisa, kata Mas Wisnu. Ya nggak bisa, Mas. Hitungan yang pas itu cuma sampai jam 2 pagi. Lebih dari itu semuanya mati, kata Nat yang mengagetkan kami bertiga. Nat, kamu sehat kan? Tanya Mas Wisnu. Mas, jangan tanya deh. Aku juga bingung kenapa mau ngomong kayak gitu. Intinya aku bakal sampein yang perlu aku sampein, kata Nat. Kami bertiga pun hanya terdiam. Pak Brata nampak bengong dan kemudian menangis. Tidak ada satupun dari kami yang bertanya kenapa dan mengapa dia menangis. Kami hanya membiarkannya melepas semua emosinya. Tangisannya terdengar sangat memilukan bagi siapapun yang mendengarnya. Hingga kemudian, aku harus apa? Pamanku minta aku buat nurutin apa kata kamu, Ji, kata Pak Brata. Aku nggak bisa berbuat apapun kalau itu nggak datang dari diri kamu sendiri. Kamu kesini atas suruhan paman kamu, bukan kemauan dan kesadaran kamu sendiri, ucapku. Ya, gimana ya, Pak? Kalau Bapak Muslim, silahkan Bapak sholat. Kalau Bapak non-Muslim, silahkan berdoa sesuai kepercayaan Bapak. Siapa tahu Tuhan membuktikan hati Bapak dan kami bisa membantu Bapak, ucap Nat. Hening. Hingga tak lama kemudian Pak Brata berjalan ke arah musola kecil di rumah. Kemudian disusul Mas Wisnu. Mereka berdua sholat berjamaah. Entah apa yang mereka minta. Yang jelas malam itu tiba-tiba hujan turun sangat deras, seolah-olah semesta mendukung apa yang akan kami lakukan. Aku dan Nat hanya terdiam di antara rinai hujan, kopi, dan kepulan asap. Tak ada satupun dari kami berdua membuka suara, seolah-olah kami sedang bercengkrama dengan ketiganya. Hanya rinai hujan yang sesekali mengenai wajah kami berdua. Sisanya hanya kebisuan dari kami. Tak ada satupun suara, hanya kepulan asap yang saling bersautan. Hingga tak lama kemudian, Bu, kamu yakin? Tanya Mas Wisnu. Kalau Gusti Pangeran ngizinin, aku lakuin, Mas, ucapku. Aku bakal dukung kamu, Yi. Aku tahu, mungkin sekarang aku belum sepeka kamu, tapi aku bakal dukung kamu, ucap Nat. Just wish me luck, kataku. Kemudian aku pun menulis apa saja yang aku butuhkan untuk dibeli Pak Man dan Bibi ke pasar. Tak lupa aku juga berpesan bahwa sebelum jam 11 malam mereka harus sudah pulang. Jika ada yang kurang, tidak perlu dipaksa untuk mencari. Karena itu tandanya syarat yang dibutuhkan hanya yang didapat saja. Karena jika memaksa, maka nyawa aku taruhannya. Yi, aku nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak. Tapi tadi sekilas, aku melihat bayangan orang dirantai, kata Nat. Kamu ntar bantuin aku megang Pak Brata, karena saat ini hanya itu yang bisa kamu lakuin, kataku. Aku mandi besar dulu. Nanti kalau Bibi pulang, gunain tangan kamu buat natain apa yang Bibi bawa, Nat, ucapku. Iya,
jawab Nat. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melakukan persiapan, karena aku tahu dengan pasti susuk sajudo ini seperti apa dan imbasnya akan seperti apa. Aku tahu mungkin Nat bisa dengan gampangnya membuang susuk, tapi untuk saat ini dia hanya bisa membantuku menenangkan Pak Brata, karena susuk sajudo ini bukan ranah dia. Selain susuk ini dibuat oleh leluhurku, susuk ini merupakan luar kendali Nat. Jadi kami bertiga bertugas sesuai porsi kami masing-masing. Tanpa melewati batas kemampuan kami, malam pun semakin menunjukkan kegelisahannya. Tidak terdengar suara apapun malam itu, hanya kesunyian yang terdengar. Aku pun keluar dan melihat lagi, apa sudah pas penataannya dan persiapannya. Ternyata sudah pas semuanya, dan benar saja ada yang kurang. Kata Bibi, kue apemnya susah ditemuin. Ya sudah, apa boleh buat, memang seperti ini adanya. Dengan berbagai persiapan yang ada, aku pun mencoba memulai komunikasi dengan para leluhur, buhun karuhun. Setelah mendapatkan jawaban, aku pun mulai melakukan pemutusan susuk sajudo. Aku mulai memandikan Pak Brata dengan air kelapa bercampur air hujan yang turun pertama tadi. Hingga prosesi selesai, aku pun mulai mengkidung dan nyirih. Selesai aku nembang, tidak lama Pak Brata pun pingsan dan Nat muntah gumpalan darah. Hayya Nat, udah aku bilang, kamu baca doa. Ini nih akibatnya, ucapku. Dia cuma cengengesan. Nat, semoga Sinta sadar, ucapku. Semoga Ji, ucapnya. Keesokan harinya, kamu puasa dulu sampai hari weton kamu. Bersihin dulu badan kamu, ucapku kepada Pak Brata. Ji, wetonku masih 11 hari lagi, kata Pak Brata. Udah untung aku kasih sampai weton, nggak sampai 41 hari. Oh ya, bilang sama Arya Satya, jangan macem-macem sama Nat. Aku nggak akan matiin dia pakai ilmu, karena aku sadar ilmuku di bawah dia. Aku cuma mau bilang, aku bakal laporin polisi tentang penipuan kalau dia macem-macem, ucapku setengah mengancam. Arya Satya siapa Yi? Tanya Nat tiba-tiba. Bukan siapa-siapa, jawabku. 11 hari setelah puasa Pak Brata, kamu berdua lihat Sinta nggak? Tanya Budi. Mana kita tahu, Bud? Kan kamu sohibnya, jawab Nat. Sinta udah 3 hari nggak ada kabar. Aku takut dia kenapa-kenapa, jawab Budi. Udah kamu cek ke kontrakannya atau ke apart barunya? Tanya Nat. Udah, gak ada semuanya. Aku tanya orang rumahnya juga nggak tahu, jawabnya lagi. Ntar juga kita tahu dia kemana, selorohku. Yang aku tahu pasti bahwa kami tidak akan bertemu Sinta lagi. Bahkan hingga sekarang pun tidak ada satupun dari kami yang tahu keberadaan Sinta. Malam harinya Pak Brata dan istrinya datang ke rumah dengan kabar bahwa istrinya hamil lagi. Malam itu, aku, Nat, Mas Wisnu, Pak Brata dan istrinya bercengkrama sambil bercerita tentang masa kecil kami. Gelak tawa tak bisa lepas dari bibir kami berlima. Seminggu setelahnya, Pak Brata dan istrinya berpamitan. Mereka akan hidup di negara kincir angin demi kebaikan semua pihak. Di saat itu pula, orang tua Sinta datang untuk meminta maaf kepada kami semua tanpa memberitahu keberadaan Sinta. Sebulan kemudian, aku dan Nat diterima bekerja di Pulau Borneo. Bedanya hanya aku di Borneo bagian yang dilewati Katulistiwa, sedangkan Nat dia di selatan Borneo. Kami hanya berkumpul jika Lebaran dan Natal, sisanya hanya lewat gawe saja. Jika kalian ingin memasang susuk, pastikan dulu risikonya. Jangan sampai kalian hanya tahu beresnya saja. Terlebih jika kalian bilang, pokoknya yang paling ampuh. Mending gak usah. Karena apapun namanya, jika kamu sudah pernah pasang susuk, imbasnya akan lama,
Walaupun susuk itu sudah hilang dan diambil kembali, tidak 100% kalian bisa terbebas dari pengaruh susuk itu. Masih ada sedikit sisa dan pengaruhnya. Hati-hati jangan salah langkah, apalagi terbujuk susuk yang tanpa benda, karena kalian tidak pernah tahu akibatnya. Bisa jadi kalian akan hilang seperti Sinta atau sembuh seperti Pak Brata. Sampai sekarang banyak orang yang gak mau salaman sama Nat. Bahkan pegawai kantor kami, jika ambil tips dari Nat yang ditarik ujung uangnya, biar tidak bersentuhan dengan Nat secara langsung. 6 bulan setelahnya, ku dengar lantunan lagu Kiss the Rain dari gaweku. Kulihat jam, ternyata pukul 4 pagi. Ternyata Nat yang menelponku. Kamu gila ya Nat? Jam 4 telepon, masih pagi nih. Aku baru tidur jam 3, gara-gara diganggu kuyang, kataku menyerocos. Yi, baca chat kamu makanya. Dari tadi kita semua chat kamu. Kamu udah kayak orang mati, ucap Nat. Ntar aja aku baca, ada apaan sih? Tanyaku kemudian. Kita semua disuruh balik ke Jakarta. Katanya Sinta pulang. Bodoh aku ngantuk. Klik. Kumatikan gaweku dan lanjut mimpi pukul 13.00 aku pun terbangun. Gila, enak banget tidurku. Kapan lagi hari libur bisa tidur panjang? Kemudian aku pun melihat gaweku, ternyata sudah penuh dengan chat dan panggilan tak terjawab. Nat 125 kali, Mas Wisnu 89 kali, Budi 255 kali, Pak Brata 23 kali. Wow, ngepan banget mereka sama aku. Kemudian aku pun menelpon Budi karena panggilan dia yang terbanyak. Ketika diangkat, Allahu Akbar Aji. Kamu hidup juga akhirnya. Kita di sini semua telepon kamu, tapi kamu malah molor, serocos Budi. Waalaikumsalam Ahi. Aneh pulas tidur karena kecapean, kejar-kejaran sama kuyang ya Ahi, kataku. Aku gak ngerti lagi, kamu mesti balik ke Jakarta sekarang. Ini Nat udah di sini, kata Budi. Woi, kamu kata tiket Pontianak ke Jakarta itu kayak tiket masuk Dufan. Gue belum gajian, kataku. Seenaknya saja dia menyuruhku pulang. Aku pesenin tiketnya, kata Pak Brata. Lah kok ada Pak Brata? Belum sempat aku bertanya, dia sudah mematikan sambungannya. Dasar bapak-bapak, kebiasaan. Anak muda belum selesai ngomong udah dimatiin. Awas saja kalau ketemu. Siang itu kuhabiskan dengan rebahan dan merenung. Ada apa sebenarnya? Ada kejadian apa yang membuat mereka semua berkumpul? Ingin rasanya ku lanjutkan tidurku, tapi ternyata sebuah pesan masuk ke gaweku. Ditambah dengan foto tiket pesawatku yang akan terbang 3 jam kemudian. Emang gak ada yang waras sepertinya. Dikira dari sini ke bandara deket. Lihat saja, aku akan meminta ganti rugi ke mereka semua. Kemudian aku pun mandi, berganti baju, membawa perintilan seperlunya, dan tidak lupa sandal jepit andalan. Akhirnya sampai di Jakarta. Ini emang ya mereka semua nyuruh orang pulang tapi gak ada yang jemput. Kadang aku heran dengan pola pikir mereka semua. Bukannya aku terlalu manja, cuma kadang mereka terlalu berlebihan dalam menanggapi suatu masalah seperti sekarang ini. Seharusnya ini simpel, tapi entah kenapa mereka sengaja merumitkan hal ini. Aku sengaja tak membaca chat mereka karena aku tahu ada kejadian apa. Hanya saja aku ingin menikmati sedikit fasilitas. Selain itu aku memang rindu pulang, rindu suasana rumah, rindu suasana Jakarta, rindu semuanya. Dan aku ingin menjauh sesaat dari teror kuyang. Konon kabarnya kalau kita nyebrang pulau, mereka tidak bisa mengejar kita. Tak lama aku pun sampai di rumah. Aku sengaja lewat pintu samping biar mereka semua tidak menyadari kedatanganku. Satu persatu aku perhatikan wajah mereka yang tegang. Lalu kemudian aku pun masuk dan menaruh paper bag di meja.
Nih, pengkang. Belum pernah nyoba kan kalian? Kataku. Makanan khas satu ini menurut aku sih enak ya. Apalagi kalau beli dari pusat aslinya. Dulu aku beli ini antrinya luar biasa. Nggak tahu deh kalau sekarang. Yang jelas teksturnya kayak lemper bakar, tapi isiannya ebi. Dan enak banget kalau dicocol sambelnya. Kamu bener-bener ya, Yi. Kita lagi mikir, kamu malah makan, kata Budi. Makan dulu baru mikir. Lagian terkadang kalian itu terlalu membesarkan masalah. Hal simpel kalau sama kalian nggak bakalan jadi simpel, kataku sambil menikmati pengkangku. Yi, jawab jujur. Kamu tahu nggak kalau Sinta hamil? Tanya Mas Wisnu. Tahu, anaknya cowok mirip Brata, kataku. Kok kamu nggak cerita sih, Yi? Kata Nat sambil meraih pengkang di meja. Karena emang bukan kapasitasku buat cerita, jawabku. Kok kamu tega, Yi? Kata Pak Brata. Kalau aku cerita, aku yang kenapa-napa. Emangnya kalau aku mati, kalian semua mau tanggung jawab? Kagak kan? Udah siap jawab ke bapakku. Nyampein kalau anaknya mati karena beginian, jawabku dengan nada tinggi. Ya kan kita nggak tahu, Yi, kata Nat. Makanya kalau nggak tahu itu mending diem, bukan nyalin orang. Kalian pikir aku ini bukan manusia? Nyelamatin Sinta sama anaknya, sama aja aku bunuh diri. Karena aku jadi gantinya. Sampai sini kalian semua paham emosiku? Sekali lagi kalian nuduh aku ambilin kalian pisau satu-satu, bunuh aku aja sekalian. Jadi bokap nyokapku tahu mesti ziarah kemana, kataku. Jujur aku masih emosi dengan mereka. Untuk apa mereka memintaku pulang jika hanya ingin menyalahkanku? Tak lama aku pun pergi ke teras, menenangkan pikiran sekaligus menyalakan rokokku. Andai mereka tahu resikonya, andai Nat udah balik, andai Mas Wisnu gak bucin sama Sinta, andai Pak Brata gak celap-celup sembarangan. Tapi aku hanya bisa berandai-andai. Aku lelah selalu dalam posisi terpojok dan disalahkan jika dalam kondisi seperti ini. Sinta itu memang dia yang tidak mau ditolong. Dia yang memilih jalannya. Mereka kira aku tidak mau wanti-wantinya. Sudah berkali-kali aku mencoba, tetapi hasilnya dia tetap pada pilihannya. Kemudian Budi menghampiriku. Aku tahu di antara mereka hanya Budi yang tidak akan diam saja ketika aku menjauh. Budi akan selalu berusaha menenangkanku sampai aku sendiri yang memutuskan untuk menyudahi perannya. Selalu seperti itu. Yi, aku tahu kamu capek. Aku juga tahu gak seharusnya kita ngepus kamu, tapi kita gak punya pilihan, kata Budi sembari menyodorkan secangkir coklat dingin kesukaanku. Gue cuma mau tenang, Bud. Kasih aku waktu istirahat aja mereka gak bisa. 30 menit aja, cintaku. Kami pun terdiam, sibuk dalam lamunan masing-masing. Hingga tak lama kemudian, Pak Brata menghampiri kami. Maaf, Yi. Maafin aku. Karena aku tadi udah ngepus kamu. Aku bingung, Yi, katanya. Kamu bisa gak diem? Bentaknya. Enggak, kata aku kemudian. Udah tenang dulu, mending kita makan dulu, biar bisa mikir. Jujur aku kelaparan dari tadi, ucap Nat. Beli bakso sajalah apa nasgor, yang gak ribet. Aku males yang ribet-ribet, kataku. Ayah Sinta pun keluar dan berkata, maaf ya, kami lupa memberi kalian makan dan minum, maaf. Gak apa-apa, Pak. Lagian ada bapaknya si dedek bayi yang siap nanggung pengeluaran kita kok. Bapak tenang aja, ucapku yang disambut gelak tawa mereka semua, kecuali Pak Brata. Sementara kami semua makan, Pak Brata masih sibuk dengan gawainya, masih menimbang-nimbang akan menghubungi istrinya atau tidak. Di satu sisi dia sudah jatuh hati dengan bayinya, di sisi lain ada hati yang dia sakiti. Yang namanya perselingkuhan, pasti akan ada hati yang tersakiti. Makanya, lu jadi laki jangan sulametan, celetuku.
Pak Brata melempar batu ke arahku dan berhasil mengenai kepalaku. Sakit sih, tapi ya gimana ya, drama banget soalnya. Hingga tak lama kemudian, akhirnya istri Pak Brata menelpon dirinya. Dari jauh aku mendengar ia memberikan alamat rumah Sinta, dan tak lama kemudian ia memanggilku. Aku pikir ia masih bertelepon ria dengan istrinya. Ternyata Arya Satya. Bagaimana kabarmu? Tanya Arya Satya padaku. Gak usah basa-basi, ada apaan? Ketusku. Sebelum dia mulai berbicara aneh-aneh, lebih baik aku saja yang mengakhiri. Aku udah tahu, dan aku juga tahu buat gak gegabah. Aku bukan kamu yang gak pernah mikir panjang. Kataku yang kudengar dia tertawa di seberang sana, dan kumatikan teleponnya. Lalu kuserahkan kembali ke Pak Brata. Jujur aku mengantuk dan lelah. Setelah makan dan diakhiri dengan silih cicat dengan Arya Satya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, hanya ingin meluruskan punggung dengan tidur sebagai bonusnya. Hingga tak lama kemudian aku pun tertidur. Ketika bangun, keesokan harinya aku melihat semua orang sudah bangun dan sibuk menganyam daun kelapa. Aku pun bingung karena melihat semuanya sudah sibuk. Aku menghampiri mereka semua, dan aku melihat Mbak Citra, istri Pak Brata, sudah menggendong si dedek bayi. Namanya siapa, Mbak? Tanya aku kepada Mbak Citra. Batara Bumi Nareswara, ucap Mbak Citra yang disambut dengan lelehan air mata kebahagiaan Aki Awi. Batara Bumi Nareswara, laki-laki mulia yang bijaksana dengan welas asih dan rendah hati, ucapku. Aku gak bisa, Yi, ngebiarin suamiku bertindak bodoh. Walau bagaimanapun, ini darah dagingnya. Kelak aku gak bakal bohong siapa ibunya. Aku cuma minta saat ini, biarkan aku yang jadi ibunya. Isak Mbak Citra. Aku pun terdiam. Berarti ketika aku tidur tadi, drama telenovela. Sayang sekali aku melewatkan drama itu. Aku pun tersenyum-senyum membayangkan hal itu. Petak, Mas Wisnu menyentil kepalaku. Masih pagi, kamu kenapa udah stres duluan? Ucapnya. Ya Tuhan, kenapa laki-laki ini semua hobinya kayak gini? Diam-diam aku memperhatikan prosesi ruatan ini. Sebenarnya tidak ada bedanya, tapi jika dilihat secara teliti, ada perbedaan yang mencolok antara Sunda Wiwitan dan Kejawen. Dari gunungan dan tata cara kirapnya, ada perbedaan penataan dan urutannya juga beda. Tepat tengah hari ketika matahari pada puncaknya, prosesi ruatan ini dimulai. Tak berapa lama turun hujan. Aku kira ini gagal, tapi ternyata menurut Aki Awi, ini tandanya upaya kami direstui. Setelah semua prosesi dan pelarungan, kami pulang kembali ke rumah Sinta untuk proses selanjutnya. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan gegabah. Aku hanya akan membantu jika diperlukan saja. Ketika sampai di rumah Sinta, tak lama Nat mengalami trans atau kesurupan arwah leluhur. Dia mulai menari tarian kuno yang bahkan aku sendiri tidak tahu namanya. Aku melihat Aki Awi, tapi Aki pun hanya diam. Aku pun melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun dari kami yang mendekat, karena ketika mendekat, seakan ada energi yang membuat kami terpental. Maka kami hanya bisa menanti hingga semuanya selesai. Tak lama setelahnya, Nat pun pingsan. Kami memindahkannya ke dalam ruang tamu. Lalu aku bisa melihat Pak Brata dan Aki Awi sudah mengganti pakaian mereka. Mari kita lakukan, kata Aki Awi kepada Pak Brata. Kemudian Aki Awi dan Pak Brata pergi berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Aku melihat Bumi yang tampak tertidur pulas di pangkuan Mbak Citra. Lalu aku pun mendekati Mbak Citra. Bentar lagi lahiran ya Mbak? Tanyaku. Iya Yi, jawabnya dengan aura khas kebahagiaan seorang ibu. Apapun yang terjadi Yi, Bumi ini anakku. Walau nantinya dia cacat sekalipun, dia tetap anakku. Ucap Mbak Citra lebih lanjut. Bumi gak akan cacat Mbak, ucapku. Lalu terdengar suara, anjrit,
Badanku lemes banget, teriak Nat. Ya, lagian, kamu juga kegayaan sih, Nat. Hahaha, tawaku. Kemudian aku melihat Nat bangun dan kemudian berjalan keluar. Dia mengambil rokoknya. Entah apa yang mengganggu pikirannya, aku pun menghampirinya. Tapi aku tidak ingin bertanya apapun. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku ada. Kami berdua seperti mengulang masa itu. Masa di mana hanya kepulan rokok dan suara rine hujan serta nyanyian kodok saling bersahutan. Aku ingin bertanya, tapi ada yang menahanku. Maka aku pun membiarkan kami duduk dalam keheningan. Tak lama setelahnya aku mendengar teriakan dan tangis bahagia Mbak Citra. Ya Allah, ya Allah, Bumi, teriaknya. Kami semua pun menghampiri Mbak Citra dan Bumi perlahan-lahan. Bau anyir dari badan Bumi berganti menjadi bau bayi. Kulit Bumi yang bersisik pun rontok secara perlahan-lahan. Bahkan bibir Bumi tidak bergerak. Tak lama kemudian rambut Bumi yang seperti bergelung pun menjadi terurai. Akhirnya Bumi membuka matanya dan ia pun menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya tangis Bumi terdengar, tangisan pertamanya, dan ia menjadi manusia seutuhnya. Tidak lagi hidup di antara dua dimensi, sukma dan ruhnya menjadi utuh, menjadi satu kembali. Dari kejauhan, Aki Awi dan Pak Brata berjalan memasuki rumah. Ayah Sinta mendekati Pak Brata dan berucap, "Selamat Pak, silahkan Bapak yang mengadzankan." Tak lama terdengar lantunan azan dari mulut Pak Brata. Aki Awi tersenyum padaku dan berbisik, "Sudah Neng, aman semuanya. Tinggal nanti untuk Nat." Aku pun mengangguk. Bukan saatnya, tapi yang aku tahu pasti, kami semua akan berkumpul lagi. Tapi dengan kondisi bahagia lainnya dan dengan drama yang berbeda. Bumi tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, cerewet dan menggemaskan. Kami reunian jika mereka pulang ke tanah air. Bumi mempunyai adik perempuan yang tidak kalah comelnya, Betari namanya. Jika mereka ke tanah air, mereka tak henti-hentinya menggangguku. Bahkan tak jarang jika aku ketahuan dekat dengan lawan jenis. Jika ada mereka akan memanggilku ibu, sehingga tak jarang karena panggilan mereka membuat beberapa orang menjauh. Kata mereka, semua lawan jenis yang dekat denganku harus atas seleksi mereka. Ya, mereka terlalu overprotective untuk anak seusianya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.